Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterkaitan elektronik komersil dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan, e-komersil mengurangi biaya transaksi, biaya pindahan dana, dan meningkatkan jumlah perdagangan. Ia juga menjadikan proses perdagangan dan pembayaran lebih cepat. Produk baru yang lebih inovatif juga tercetus dari pemakaian sistem perdagangan tersebut. Yang pertama, jaringan elektronik. Yang kedua, LAN dan WAN. Untuk yang ketiga, perdagangan di internet. Untuk yang pertama, jaringan elektronik. Saat ini banyak transaksi yang ditransmisikan melalui berbagai jenis jaringan elektronik. Jaringan tersebut bisa berupa jaringan kecil yang melibatkan hanya beberapa komputer dalam satu lingkup bisnis tertentu, atau jaringan sangat besar yang mencakup seluruh bumi. LAN, WAN, dan WAN, Local Area Network LAN, adalah jaringan yang ada pada suatu lokasi tertentu, seperti dalam suatu gedung atau sekelompok gedung yang letaknya berdekatan satu sama lain. Metropolitan Area Network adalah jaringan yang ada dalam suatu kota tertentu atau area metropolitan. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup minimal 2 area metropolitan. Dari sudut pandang praktikal, perbedaan utama antara ketiga tipe jaringan tersebut adalah tingkat arus data yang mengalir dalam jaringan tersebut. Perdagangan di internet. Internet dapat digunakan untuk mengirim hampir semua informasi dari dan kedua lokasi yang berbeda. Mail server adalah program sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstan dan mengelola informasi yang dibutuhkan penggunaan. Program penggunaan komputer yang mengakses dan tukar-menukar informasi dengan server disebut klien. Keamanan transaksi elektronik. Jenis-jenis sistem enskripsi. Cara kerja enskripsi data yang digunakan sehari-hari, misalnya saja untuk yang dikirimkan ke beberapa pihak, secara rutin dienkripsi terlebih dahulu agar kerahasiaannya terjaga. Data mentah atau belum transkripsi disebut dengan plain text, kemudian dikenal perlakuan agar tidak mudah dibaca oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dalam menjelaskan cara kerja enkripsi, data sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama public key, yang kedua private key. Macam-macam enkripsi terdiri dari metode enkripsi MD2, metode enkripsi MD4, metode enkripsi MD5, metode enkripsi SHA, metode enkripsi RC4, metode enkripsi base 64. Masalah keamanan sistem informasi enkripsi kunci publik. Untuk yang pertama, serangan kriptanalisis. Kriptanalisis adalah kajian dan analisis untuk memahami cara kerja sekaligus cara untuk memecahkan sistem kriptografi. Untuk yang kedua, serangan pemfaktoran. Penyerangan ini bertujuan untuk memfaktorkan nilai N menjadi dua buah faktor primernya, yaitu P dan Q. Aplikasi elektronik komersi dan teknologi enkripsi. Untuk yang pertama, sistem kas virtual. Teknik kriptografi telah memicu lahirnya sistem pembayaran baru, yaitu kas digital. Kas digital e-kas dibuat pada saat sebuah bank menyertakan tanda tangan digital pada suatu wesel sebagai janji untuk membayar semua jumlah uang. Untuk yang kedua, masalah privat. Privat merupakan isu utama dalam transaksi elektronik. Sebagai besar, transaksi elektronik dapat dilacak bahkan sekalipun transaksi tersebut telah dienkripsi. Yang ketiga, perangkat lunak komputer dan sistem kartu komputer. Teknik kriptografi memungkinkan pembayaran kas virtual dapat dilakukan baik melalui komputer personal ataupun melalui kartu elektronik seukuran dompet smart card. Toko internet. Konsumen menggunakan web browser untuk mengakses website penjualan melalui internet. Web browser mungkin menjalankan fungsi-fungsi yang penting seperti membuka sesi komunikasi SSL yang terenkripsi. Yang selanjutnya, jaring privat
virtual (VPN) atau Virtual Private Network merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi yang dilakukan melalui jaringan internet. Selanjutnya, kepercayaan terhadap e-commerce privat, praktis bisnis, dan internet integrasi transaksi. Pertama adalah adanya store atau marketplace yang dimana di sini jualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumer. Akan tetapi terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang, lainnya yang sedang ingin menjual barang. Untuk yang online adalah di mana pembelian bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.